Guys, mumpung lagi ngomongin kasusnya P. Diddy ini, saya gatel untuk komen ya. Tadi semua diem-diem aja, tapi ya udah lagi nih. Jadi sampai banyak orang bilang, aduh Beyonce itu ratu Illuminati, terus dia sirik sama Adele, sirik sama Harry Styles dan siapapun yang menerima piala itu gitu kan. Kecuali dia NPD lah segala macam. Tapi let me tell you something ya. Ini kita kasih tahu, mungkin Gen Z nggak terlalu akrab dengan si Beyonce ini. Jadi saya kasih tahu ini misalnya gini ya. Dia tuh udah jualan 200 million record seluruh dunia. Jadi the best selling music artist of all time. Dia yang paling besar menjual album-album seluruh dunia gitu kan. Dan dia juga punya rekor 32 Grammy Awards sampai 26 MTV Music Awards gitu. Terus juga Michael Jackson Video Vanguard Award dan 24 NAACP Image Awards, 34 BET Awards dan 17 Soul Train Awards gitu kan. Jadi dia sebelum Adele bermunculan, apalah yang kayak Harry Styles itu sebetulnya dia tuh udah mendunia sekali. Soalnya kalau Adele kita lihat ya. Jadi Adele itu cuma punya 16 Grammy Awards, 12 Brit Awards gitu, and Academy Award, Primetime Emmy Award, dan Golden Globe Award ya. Tapi kalau si Beyonce ini jauh lebih tinggi dan dia tuh udah bintang beberapa film juga gitu kan. Austin Powers lah yang dia, terus juga yang beberapa Ladies of the Chores or something gitu kan. Pokoknya banyak lah dia yang bikin film gitu. Jadi dia juga produser, penyanyi, pengarang lagu, actress dan model gitu. Dan secara fisik ya si Adele ini kalah sebelumnya kan, kalian tahu si Adele ini dulu berukuran besar gitu ya. Dan kekurangannya Adele ini dia tidak pernah menyanyikan lagu-lagu yang riang dan bernuansa cepat. Selalu lagu-lagunya sedih, depressing kok dengan lagunya. Dia bagus nyanyinya, tapi dia selalu kok dengan lagunya sedih. Even lagunya agak cepet aja dia tuh pasti juga depressing gitu loh. Jadi kekurangan seorang artis itu, jadi harus bisa menyanyikan lagu yang cepat ataupun lambat dengan sama baiknya gitu. Karena kebanyakan orang nggak bisa nyanyi lagu cepat, bisanya lambat aja. Kalau Beyonce itu dia semua lagu cepat, lagu lambat dia bisa gitu kan. Dan itu masalahnya. Dan kamu soal bilangin ratu Illuminati, let me tell you sebentar ini. Nih ya, kalian lihat di sini ya, di religi ini. Jadi di IG ini Illuminati Watch Hunt ID. Jadi mereka memang semua artis di Hollywood, walaupun penyanyi, produser atau bintang film itu rata-rata itu memang affiliated to this organization ya. Jadi bukan hanya Beyonce dan Jay-Z, mereka di atasnya gitu loh. Tapi ya ini si Adele juga masuk. Lihat kan tuh foto siapa ya, tuh yang tutup muka begitu di ini Adele sini. Jadi kalau beginilah, terus misalnya ada iklan, kamu lihat dia kepotong sebelah, pakai rambut ditutupin, atau dia pakai acara begini-begini gitu kan, even presiden. Jadi Illuminati ini bukan hanya soal artis-artis saja gitu, tapi itu artis hanya sedikit sekali, jadi hanya pion kecil sekali. Mereka itu bukan penentunya. Jadi yang kelas atas udah kayak Rockefeller, Rothschild, yang orang-orang penguasa dunia lah gitu loh, berafiliasi dengan Israel gitu. Karena itu dia semua artis-artis yang mau mendukung Palestina tuh rata-rata di blacklist gitu kan. Sampai akhirnya ya beberapa diam aja waktu misalnya soal Palestina, Gaza, mereka tuh diam-diam aja karena takut mereka akan dihabiskan karirnya. Karena otaknya itu si Israel ini gitu loh. Soal Illuminati, Freemason ini sebetulnya udah gabung ya. Illuminati, Freemason tuh sebenarnya tadi bilangnya si Adam Garcia itu Bohemian Grove. Nah itu juga ya si Ryan Garcia itu. Jadi udah gabung semuanya, yang sesat-sesat, pemujaan syaitan dan sebagainya itu malah dilakukan oleh memang itu the global New World Order gitu. Yang di kalau soal yang pesta-pesta PDD ini kayak misalnya itu tuh udah dari dulu gitu loh, bukan hanya ini saja. Jadi mereka tuh memang suka sesuatu yang sesat gitu kan. Jadi semacam ritual-ritual Freemason itu kadang-kadang dia penyari striptease gitu kan. Dia itu disajikan waktu saat ada pendeta-pendetanya pemuka agama itu disajikan dia pemimpinnya itu. Dan ini sudah sangat sekarang terbuka ya. Illuminati Freemason ini banyak di FB kok ini page-page-nya. Bahkan saya ini di-follow sama orang Illuminati gitu kan, organisasi itu. Nggak tahu kenapa saya di-follow, nggak ngerti juga. Terus yang di IG juga ada juga saya di-follow juga gitu. Saya nggak ngerti, di TikTok juga ada. Tapi nggak ngerti kenapa. Jadi mereka tuh kayaknya
search orang-orang tertentu yang mungkin bisa jadikan pion-pion mereka gitu loh untuk menyebarkan paham-paham ini. Jadi image-nya tuh untuk bikin satu agama, satu negara, satu bangsa gitu kan. Dan juga kalau bisa mendirikan agama, jadi hanya Jewism gitu, Israel gitu yang dipuja akhirnya gitu loh. Karena dan mereka semuanya memuja satu, Dajjal, bukan hanya setan aja seperti kayak bilang itu. Jadi soal apa sih yang minum-minum sirup merah itu, atau penyajian, pengorbanan itu biasa saja. Dan soal pesta-pesta itu, orgi itu sudah zaman dulu kala, itu zaman Romawi itu, mereka tuh udah, kamu nonton film Caligula deh, itu udah dari zaman dulu, jadi bukan zaman sekarang. Dan mereka tuh hanya melanjutkan tradisi gitu loh. Dan kalau kamu lihat di Hollywood apalagi itu tempat-tempatnya yang kayak gitu-gitu penuh gitu loh. Soalnya kamu lihat film di Netflix namanya Hollywood. Di situ udah tahun 20-30-an itu kayak terlalu Bankhead segala macam, Rock Hudson gitu-gitu. Jadi dikasih tahu, jadi orang mau menuju keterkenalan, kekayaan, good looking gitu. Jadi harus pakai pengorbanan, dan mereka dikorbanin untuk ke produser gitu kan, ke gadun-gadun apalah. Jadi untuk jadi terkenal, jadi tergantung siapanya memakainya gitu. Jadi kalau soal anak-anak kecil kayak Beyonce atau Jaden atau siapa, Aaron Carter, itu tuh udah cerita basi dari dulu. Dan ini sebetulnya nggak bisa disalahkan orang tuanya sendiri gitu. Kadang-kadang yang mengantin ke sana, karena di Amerika tuh nggak bisa segala sesuatu underage tanpa permission orang tuanya gitu. Kontak tuh nggak bisa, di Indonesia juga begitu. Dan for information only, jadi di Indonesia pun yang kayak gitu juga ada guys. Nggak banyak tapi ada beberapa. Jadi memang dia orang tuanya sendiri yang nganterin anaknya ke produser. Saya tahu itu, jadi ceritanya terkenal sekali di kalangan orang entertain. Untuk jadi orang terkenal gitu, diorbitin sama produser untuk bikin rekor gitu kan. Persis seperti Justin Bieber itu, ada juga yang pengen jadi bintang film, masih cilik anaknya juga produser di satu OPH terkenal lah, saya tahu lah itu. Saya nggak bakal ngomong siapapun ya, sorry, don't worry about it ya. Jadi menurut kalau ngomong soal Illuminati, Ratu Illuminati, semuanya itu hampir semuanya Illuminati di Hollywood gitu loh. Jadi yang orang orang musik lah, orang film itu sama aja. Jadi like to make clear, kayaknya orang sekarang pada baru FOMO, baru ngikutin Illuminati itu di zaman kapan. Bahkan Illuminati itu sudah berdiri sejak tahun 1776 di Bavaria, Jerman, oleh Adam Weishaupt gitu kan. Dan sekarang sudah mendunia, sudah global. Ya kamu pikir aja kayak Google gitu kan. Kenapa bisa ada Google Maps sampai orang tuh tahu, seluruh dunia tahu di mana-mana, persenjataan di mana, kantor presiden di mana, jalan-jalan seperti itu. Kalau tidak ada persatuan internasional itu kan nggak mungkin kan, pakai otak kamu aja gitu loh. Jadi memang ini sudah internasional dan nothing you can do about it. Kalau kamu mau sukses, kamu begitu jalur itu. Ya tapi dia nggak menyarankan ya, tapi ya so that you know, jadi kamu tuh kayak jangan baru melek gitu, baru tahu hal-hal seperti ini ya. Oke, bye-bye.